Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Grisari dengan NIM C1 C02411. Saya mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh Pasal 22, impor, bendaharawan, dan industri tertentu. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa SE, MK. Nah, pertama, apa sih PPh Pasal 22? Hmm. Pajak penghasilan atau PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta reimpor maupun kegiatan usaha lainnya. Nah, pengecualian PPh pasal 22. Yang pertama ada impor atau penyerahan barang yang tidak terhutang PPh dengan surat keterangan bebas SKB dan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, pembayaran penyerahan barang yang dibebankan pada belanja negara atau daerah dengan nilai kurang dari 2 juta. Lalu yang ketiga ada impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang terakhir ada pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air, PDAM, benda pos, dan telepon. Hmm. Nah, PPh pasal 22 atas impor. PPh pasal 22 atas kegiatan impor dikenakan dengan tarif berbeda sesuai jenis barang dan status importir. Barang tertentu dikenakan sebesar 10% dari nilai impor, barang tertentu lainnya sebesar 75%. Sedangkan kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan tarif 0,5%. Importir yang memiliki angka pengenal impor atau API dikenakan tarif 2,5%. Sementara importir tanpa API sebesar 7,5%. Adapun barang yang tidak dikuasai dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5%. Jadi harga jual lelang. Pemungutan pajak ini dilakukan bersama dengan pembayaran bea masuk oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai DJBJ. Nah, contoh perhitungan impor di sini ada PT ABC mengimpor barang dari Jerman senilai 100.000 US dollar. Jika memiliki API PPh 22, 25% dikali 1.495.095 miliar, jumlahnya 37.375.000. Jika tidak memiliki API, maka 75% dikali dengan 1.495.000, jumlahnya 112.125.000. PPh pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah. Nah, objek PPh pasal 22 meliputi pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah atau kuasa pengguna anggaran KPA, baik melalui mekanisme uang persediaan, UP, maupun langsung LS. Tarif yang dikenakan adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian barang, tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Pemungutan pajak dalam hal ini adalah bendahara pemerintah atau KPA yang melakukan transaksi pembelian. Pajak tersebut terutang dan dipungut pada saat pembayaran kepada pihak terjual yang dilakukan. Nah, contoh kasus bendaharawan. Di sini ada Dinas Pendidikan Kota Surabaya membeli alat tulis kantor dari CV Cahaya Baru dengan nilai kontrak sebesar 11 juta. Sudah termasuk PPN 11%. Pembayaran dilakukan menggunakan dana APBN melalui bendahara pengeluaran dinas. Nah, langkah pertama, menghitung harga pembelian tanpa PPN, yaitu 100 dibagi 100 ditambah 11 dikali 11 juta, maka hasilnya 9.909.000. Nah, kalau menghitung PPh pasal 22-nya, PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali dengan jumlah harga pembelian tanpa PPN, yaitu 9.900,9.000. Nah, jumlahnya yaitu 148,648. Nah, PPh pasal 22 industri tertentu. PPh pasal 22 pada industri tertentu merupakan pajak yang dikenakan atas penjualan hasil ekonomi nasional. Industri yang termasuk dalam kategori ini antara lain industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Pajak ini dipungut oleh perusahaan industri bersangkutan pada saat terjadi penjualan hasil produksinya. Tujuan penerapan PPh pasal 22 pada industri tertentu adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor-sektor produksi strategis serta memperkuat kepatuhan pajak dalam kegiatan industri nasional. Di sini ada pengenaan PPh pasal 22, yaitu penghasilan dari pekerjaan atau jasa berupa gaji, upah, honor, dan tunjangan atas penjualan hasil, yaitu kertas sama dengan 0
0,1% dikali DPP PPN tidak final. Semen 0,25% dikali PP DBP PPN tidak final. Baja 0,3% dikali dengan DPP PPN tidak final. Otomotif 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Nah, contoh kasus industri tertentu. PT Semen Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri semen. Pada bulan September 2025, perusahaan menjual semen kepada PT Bangun Karya dengan nilai faktur 220 juta. Udah termasuk PPN 11%. Karena termasuk dalam industri strategis, maka atas transaksi ini dikenakan PPh pasal 22. Di sini kita harus PPN sama dengan 100 dikali 100 ditambah 11 dikali 220 juta. Maka hasilnya yaitu 198.198.000. Nah, kalau menghitung PPh pasal 2-nya, tarif untuk industri semen 0,25% dikali di PPN. Maka 0,25% dikali dengan 198.198.000. Maka diperoleh hasilnya 495 dan 495 rupiah. Landasan hukum perpajakan. Landasan hukum pajak penghasilan dasar PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 dan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Kesimpulannya, PPh Pasal 22 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengawasi kegiatan ekonomi, terutama di bidang impor, pembelian. Lembaga ini memastikan setiap transaksi pada sektor strategis memberikan kontribusi terhadap kas negara. Dalam kegiatan impor, PPh Pasal 22 berperan mengontrol arus barang si pemerintah, menjamin transparansi dan kepatuhan pajak, sedangkan pada industri tertentu mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor produksi nasional. Secara keseluruhan, PPh Pasal 22 berperan penting dalam mendukung kepatuhan pajak, memperkuat pengawasan fiskal, serta mendorong pembangunan ekonomi nasional. Nah, baik, terima kasih. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bila ada salah penulisan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.